Para anak-anak sedang makan bersama. Anak nomor 11 memberikan makanannya kepada anak nomor 13, menyuruh memakannya kemudian berkata hari hanya adalah hari pemeriksaan rutin mendatang jadi saat fajar hari itu, kita akan meninggalkan tempat ini, meski anjing gila tahu kita pergi, dia tidak akan bisa mengejar kita sebelum pejabat publik pergi setelah pemeriksaan dan saat dia mulai mengejar kita sudah pergi jauh jadi persiapkan diri kalian. Semua anak sedang tertidur, seraya menceritakan keinginannya setelah keluar dari sana. Aku akan menunggu sampai dewasa, akan kuberitahu nanti, kamu mungkin juga akan menyukainya ucap anak nomor 13 Yun Jae kepada anak nomor 11. Seseorang menempelkan muka anggota juri kepada miniatur tubuh orang. Di foto tersebut terdapat goresan di kedua pipi Hyejin, sementara foto anggota juri lain tidak ada. Dengan gemetar dan menahan tangis, Ki-nam membacakan kronologi kasus pembunuhan Hyejin di acara pers. Sung Hun mengambil anting milik Hyejin yang ditemukannya di mobil Sung Jon. Di kantor polisi para detektif sedang berkumpul, membahas tenang juri yang tidak memiliki alibi yaitu Choi Sun Gil si sopir taksi dan An Tae-ho. Seraya membaca profil keduanya, Sung Jon berkata Choi Sun Gil juga bertugas di unit yang sama dengan Baek Moon Kang. Artinya mereka saling kenal ucap Chang Wook. Sung Hun datang ke kantor polisi menunjukkan pesan yang dikirim kepada para detektif seraya berkata pada malam Jung Men Chun menyandera korban, aku mengirim pesan teks kepada para juri, ke-8 juri kecuali Yom Hyejin membalas pesan jadi jika melacak lokasi ponsel saat mereka mengirim pesan itu, kita akan tahu lokasi mereka saat itu. Di mana kamu saat itu tanya Sung Hun. Aku berusaha mencari Jung Men Chun, mencari di setiap sudut Yeonju dong jawab Sung Jon kemudian memberitahu kalau ia akan menemui Pak Baek, dan sekarang, Sung Jon sedang berada di rumah Baek Moon Kang, melihat istri Baek Moon Kang yang sedang merayakan ulang tahun Baek Ji-eung. Itu tato yang unik ucap Sung Jon saat melihat tato laba-laba di lengan Baek Moon Kang yang sama dengan tato Choi Sun Gil. Dahulu aku mengelola perusahaan keamanan kecil, aku dan para pegawai membuat tato yang sama ucap Baek Moon Kang. Hari persidangan juri Jung Men Chun. Choi Sun Gil menghampiri Baek Moon Kang yang berada di depan persidangan kemudian berkata kamu membiarkan pria yang membunuh anak tunggalmu diadili, ini tidak seperti dirimu. Seorang detektif kurang ajar terlibat terlalu cepat ucap Baek Moon Kang. Salah satu anak yang ada di sana saat itu tapi aku belum yakin dan akan meneleponmu saat sudah yakin ucap Choi Sun Gil. Di sisi lain, Choi Sun Gil menghampiri Sung Hun, memberitahu ada hal yang ingin dibicarakan dan mengajaknya berbicara. Para anggota juri yang lain sedang menghadiri pemakaman Hyejin, membicarakan Jung Men Chun kematian Hyejin. Lalu apa, orang yang membunuh Koko Mom ada di antara kita tanya Bae Chul Ho, membuat para anggota juri lainnya mengamati satu sama lain. Melihat anak Hyejin, Min Ho, dibawa pengasuh pergi, Choi Sun Gil pamit ke toilet kemudian pergi. Choi Sun Gil menunjukkan foto wanita kepada pengasuh Min Ho dan menanyakan apa pernah melihatnya. Sang pengasuh memberitahu kalau ia tidak pernah melihatnya. Choi Sun Gil segera pergi setelah Enki datang. Pengasuh tersebut memberitahu Enki tentang Choi Sun Gil yang menanyakan wanita berada di foto. Enki kembali ke ruangannya tapi tidak melihat Choi Sun Gil di sana. Di ruangan, para juri membicarakan Choi Sun Gil yang terlihat mencurigakan karena orang terakhir yang bersama dengan Hyejin. Aku tidak mau terlibat lebih jauh lagi jadi jangan menghubungiku mulai sekarang ucap Ahn Tae-ho kemudian pergi dari sana jika kamu ingin tahu alasanku melakukan ini, tanyakan kepada ayahmu, Pak Kepala Yom Ki-nam. Pak Kepala Yom, kamu menonton ini. Putrimu memintaku mengampuninya. Pak Kepala Yom, perhatikan baik-baik saat-saat terakhir putrimu mati dengan menyedihkan karenamu. Ki-nam keluar dari gedung pemakaman, duduk di bangku kemudian membuka pesan yang masuk ternyata tautan link kemudian membukanya dan melihat video Hyejin yang sedang disekap dengan keadaan penuh luka dan dibunuh oleh pelaku. Di dalam, para detektif dan polisi juga menghadiri pemakaman Hyejin. Ki-nam kembali ke dalam, melihat Min Ho bersama Sung Jon dan melihat Sung Jon mengenakan kalung kemudian mengingat anak nomor 13 yang juga mengenakan kalung yang sama dengan Sung Jon. Sung Jon keluar dari pemakaman kemudian menghampiri Enki. Ki-nam mengikuti Sung Jon keluar dan melihat mereka berdua, berkata Jung Yun Jae, kamu sedang apa di tempat parkir, sepertinya kamu mencari seseorang tanya Sung Jon kepada Enki.
Aku mencari Pak Choi, aku tidak yakin tapi sepertinya Pak Choi terus melihat ke belakang lewat kaca spion, kukira dia melihat Hyejin tapi Hyejin bilang dia melihatku, ucap Enki. Apa karena itu Buyom menyuruhmu keluar lebih dahulu, guman Sung Jon. Di rumah sakit, Jung Menchul terbangun kemudian memanggil polisi dan menyuruhnya untuk memanggil Sung Jon. Keesokan paginya, Kang Chang-wook memberikan dokumen berisi datang Sung Jon kepada Ki Nam seraya berkata tidak ada catatan adopsi, ayah detektif Ryu adalah orang yang juga mendaftarkan kelahirannya. Kalung itu, guman Ki Nam kemudian berkata ada satu hal lagi yang harus kita selidiki tentang Ryu Sung Jon. Para detektif sedang makan bersama di kedai milik Kim Suk Hee. Melihat kalung yang dikenakan Sung Jon, Kang Chang-wook menanyakannya. Aku tidak membelinya, kakakku memberikannya kepadaku dan dia sudah lama meninggal, ucap Sung Jon. Kakak perempuan yang sudah lama meninggal, tanya Ki Nam setelah mematikan teleponnya kemudian mengingat Jung Yun Jae kecil yang mengenakan kalung yang sama dengan kakak perempuannya, Yun Jung. Anak itu adalah Ryu Sung Jon, ucap Ki Nam. Perawat Cho, ibu Enki, menghentikan langkahnya saat mendengar namanya dipanggil kemudian berbalik dan melihat Baek Moon Kang. Dan sekarang mereka berdua berada di belakang gedung. Kamu tahu kemana perginya Jung Yun Jae, kan, tanya Baek Moon Kang. Aku tidak tahu, ucap In Suk. Sebelum pusat kesejahteraan tutup, aku yakin kamu yang bertahan sampai akhir dan dia membunuh putriku, ucap Baek Moon Kang. Ki Nam menelepon Baek Moon Kang berkata aku menemukan Yun Jae, pria yang membunuh putrimu dan putriku, Jung Yun Jae. Di sisi lain, Sung Jon sedang mengawasi Choi Sun Gil kemudian menjawab telepon yang masuk. Dan sekarang Sung Jon sedang berada di atap rumah sakit menemui Jung Menchul. Setelah polisi pergi, Jung Menchul berlutut di hadapan Sung Jon seraya memberitahu kalau ia disuruh seseorang dan memberitahu kalau ia merekam panggilan telepon bersama orang tersebut dan mempunyai rekaman aslinya kemudian menyuruhnya melindungi putranya. Setelahnya Jung Menchul membisikkan sesuatu kepada Sung Jon. Ada di sana, ucap Sung Jon. Sung Hun berjalan memasuki rumah sakit dan menghentikan langkahnya saat mendengar sesuatu terjatuh kemudian mendekatinya dan melihat Jung Menchul tergeletak di lantai dengan keadaan berdarah. Melihat seseorang di atap, Sung Hun segera pergi ke atap dan melihat polisi, Kam Su Wong, tergeletak di lantai dan juga dalam keadaan berdarah. Dengan menaiki mobil, Sung Jon keluar dari basement dan pergi dari rumah sakit. Oh Yang Guk dan Na Dong Hua pergi ke rumah sakit menemui Kam Su Wong dan menanyakan kejadiannya. Kam Su Wong kembali ke atap dan setelah kepergian Sung Jon, tiba-tiba seseorang datang, memukul kepala Kam Su Wong. Di luar, Sung Hun sedang ditanyai oleh Kang Chang-wook mengenai kejadiannya. Saat Jung Menchun jatuh, aku melihat seseorang di atap jadi aku ke sana untuk memeriksa, ucap Sung Hun kemudian memberitahu kalau ia ingin menemui Jung Menchun karena Choi Sun Gil, mengenal Baek Moon Kang jadi berencana mengajukan sidang ulang. Tepat sebelum Jung Menchun tewas, dia bertemu dengan Sung Jon jadi ada kemungkinan pria yang kamu lihat adalah Sung Jon, ucap Kang Chang-wook. Suk-go menghubungi Sung Jon tapi nomor Sung Jon tapi tidak dijawab. Salah satu polisi menemukan kancing baju saat melakukan penyelidikan di atap. Istri Jung Menchul membuka pintu dan terkejut saat melihat orang tersebut. Setelah sampai di montel, Kang Chang-wook melihat mobil Sung Jon kemudian turun dari mobil dan memasuki rumah Jung Menchul dengan menodongkan pistol. Di dalam melihat Sung Jon dan istri Jung Menchul tergeletak di lantai dengan perut yang tertikam pisau. Kita tidak punya waktu untuk ini, pelakunya pergi beberapa saat lalu, ucap Sung Jon kemudian menahan tangan Kang Chang-wook yang mengarahkan pistol kepadanya dan pergi dari sana. Sung Jon menghentikan mobilnya saat sebuah mobil muncul di depannya. Seseorang berada di kursi belakang, menyekap Sung Jon dengan menggunakan kain. Di kantor polisi, Ki Nam menyuruh Kang Chang-wook dan Oh Yang Guk untuk segera menangkap Sung Jon. Setelahnya para detektif pergi ke rumah orang tua Sung Jon dan menanyakan keberadaan Sung Jon kepadanya. Kenapa kamu mencarinya di sini, tanya Il-ho balik. Sung Jon, mereka memasukkannya ke DPO, daftar pencarian orang, buronan, ucap Oh Yang Guk. Di ruangannya, Enki membaca pesan dari ruang obrolan yang memberitakan Jung Menchul yang mati dibunuh Sung Jon. Sung Hun memasuki kamar Sung Jon dan mengamatinya kemudian keluar melihat orang tuanya datang. Il-ho dan Kuk Hee menanyakan keberadaan Sung Jon. Sung Hun hanya diam kemudian bertanya apa kalian berdua sama sekali tidak menduga ini.
Maksudmu kamu tahu Sung Jon akan melakukan hal seperti ini? Tanya Kuk Hee. Dengan keadaan terikat, Sung Jon membuka matanya setelah mendengar seseorang bersiul mendekatinya. Anjing gila, dia datang, ucap Sung Jon dengan ketakutan. Orang tersebut adalah Baek Moon Kang. Baek Moon Kang terawa dengan keras saat melihat kalung yang dikenakan Sung Jon dan berkata, jika ingin membalas dendam, seharusnya kamu membunuhku bukan putriku. Kemudian memukul Sung Jon dan kembali berkata, sejak kecil, tatapanmu berbeda. Kamu tahu ini kejahatan besar, hidupmu akan berakhir, mati kamu, dasar gila, teriak Sung Jon dengan marah. Bukan aku tapi kamu, Yun Jae, orang di luar mencari kemana-mana untuk menangkapmu selagi menyamar sebagai detektif, kamu membunuh putriku, putri Pak Kepala Yom, serta Jung Men Chun dan keluarganya, pembunuh berantai Jung Yun Jae. Tapi polisi tidak akan bisa menemukanmu karena sebelum mereka menemukanmu, di hadapanku, kamu akan dicabik hidup-hidup dan akan menghilang tanpa jejak, ucap Baek Moon Kang seraya mengeluarkan pisau. Sung Jon menendang Baek Moon Kang yang mengarahkan pisau di depan matanya kemudian melarikan diri karena tali yang mengikatnya terputus. Seraya berlari, Sung Jon melawan para penjaga yang menyerangnya hingga terpojok di tepi jurang. Melihat Baek Moon Kang di depannya, Sung Jon melemparkan diri ke jurang. Dengan segera Baek Moon Kang menyuruh anak buahnya turun dan mencari Sung Jon.